Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabarnya anak-anak? Bu Guru berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi di channel YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang. Nah, pada video kali ini kita akan belajar di kelas 4, tema 5, Pahlawanku, subtema 2, Pahlawanku Kebanggaanku, pembelajaran 3 dan 4. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang anak-anak disiapkan tempat belajar kalian dan alat tulis kalian ya. Nah, pada video kali ini anak-anak diharapkan 1. Setelah melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang Sultan Agung, siswa mampu menambah informasi atas pengetahuan yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Yang keempat, setelah menambah informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Yang kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan informasi dengan menggunakan tabel KW, Now what do you to know, dari teks Patimura dengan terperinci. Yang keenam, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi yang telah dipelajari dari teks Patimura dengan mempresentasikan informasi dalam bentuk tabel. Yang ketujuh, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila dengan benar. Yang kedelapan, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan refleksi diri dalam melaksanakan sila keempat Pancasila dengan benar. Nah, benda apa yang kamu lihat pada layar? Ya benar, ini adalah benda loop atau kaca pembesar. Pernahkah kalian mengalami tidak dapat melihat benda yang sangat kecil? Hal itu bisa dibantu dengan menggunakan loop atau kaca pembesar. Loop memiliki fungsi untuk memperbesar bayangan benda. Sementara itu, alat optik adalah benda-benda yang dalam penggunaannya memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Loop sendiri memanfaatkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Loop. Kemampuan loop dalam memperbesar ukuran benda sangatlah terbatas, sebab loop tidak bisa digunakan untuk melihat benda-benda yang berukuran mikro, seperti bakteri atau virus. Nama lain loop adalah suryakanta. Loop sering digunakan oleh tukang jam tangan dan praktikan di laboratorium sekolah. Loop menggunakan lensa cembung dan bayangan yang dibentuk oleh loop memiliki sifat maya, tegak, dan diperbesar. Selain loop, ada beberapa alat optik yang juga memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu kacamata, mikroskop, dan teleskop.
Mari kita belajar membuat loop atau kaca pembesar sederhana yuk anak-anak. Alat bahan yang digunakan dalam percobaan yaitu yang pertama, kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata. Yang kedua, air. Yang ketiga, kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Langkah kerjanya, yang pertama, isi kantong plastik dengan air. Yang kedua, ikat kantong plastik. Yang ketiga, letakkan kertas di bawah kantong plastik. Yang keempat, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. 5. Ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil. Yang keenam, bandingkan hasilnya ya. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini ya anak-anak. Yang pertama, apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Yang kedua, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Yang ketiga, apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Nah, sekarang kalian buatlah laporan percobaanmu pada tabel yang telah disediakan. Bisa kalian lihat tabel pada buku tema halaman 73. Di situ bisa kalian lihat tabel tentang laporan kegiatan percobaan yang berisi 1. Nama percobaan, 2. Tujuan percobaan, 3. Alat-alat, 4. Langkah kerja, 5. Kesimpulan. Kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Kamu sekarang akan belajar nilai-nilai kepahlawanan Sultan Mataram yaitu Sultan Agung. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Marilah kita membaca teks bacaan tentang Sultan Agung. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan penjabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Isilah lebih dulu kolom sebelah kiri. Kamu bisa mengisinya berdasarkan teks yang kamu baca atau dari pengetahuanmu sebelumnya. Selanjutnya, isilah kolom di sebelah kanan. Nah, kolom itu bisa kamu lihat pada buku paket halaman 74. Nah,
Di situ ada 2 kolom. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Lalu yang kedua, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Kamu bisa melengkapi kolom di sebelah kanan dengan bertanya kepada guru, membaca buku, atau bertanya kepada orang tuamu. Tuangkan isi tabelmu ke dalam tulisan. Tulisanmu harus memuat tokoh, tempat, waktu, dan hubungan ketiganya. Pergunakanlah ejaan yang benar. Kumpulkan tulisanmu kepada gurumu ya. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Ayo kita pelajari. Kita akan belajar tentang Kapiten Patimura. Berdasarkan gambar yang kamu amati tentang Kapiten Patimura, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai pada buku tema halaman 76. Di situ ada 2 kolom tentang pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa yang kamu ketahui tentang pahlawan Patimura? Yang kedua, apa yang ingin kamu ketahui tentang pahlawan Patimura? Nah, dijawab sesuai dengan apa yang kamu ketahui ya, anak-anak. Nah, untuk menjawab rasa ingin tahumu, bacalah teks berikut ini pada halaman 77 buku paket. Kapiten Patimura. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Drustede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani di tiang gantungan. Nah, itu adalah bacaan tentang Pak Kapiten Patimura. Berdasarkan teks di depan, jawablah pertanyaan berikut ini yang ada pada buku tema halaman 78. Di situ ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Patimura. Yang kedua, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura. Yang ketiga, apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura. Yang keempat, apa alasan dari perjuangan Patimura. Nah, dari keempat pertanyaan ini bisa kalian uraikan jawabannya berdasarkan teks yang ada pada depan halaman 77. Nah, sekarang mari kita berdiskusi ya. Bisa kalian diskusi dengan saudara kalian, teman kalian lewat
telepon, atau mungkin bisa juga dengan saudara kalian. Nah, sekarang di sini ada 4 permasalahan yang harus kalian diskusikan. Bisa kalian baca pada halaman 78 sampai 79. Yang pertama yaitu, apakah sikap Kapiten Patimura mencerminkan kerja keras? Jelaskan jawabanmu. Yang kedua, apakah sikap Kapiten Patimura menginginkan keadilan? Jelaskan jawabanmu. Yang ketiga, apakah sikap Kapiten Patimura menginginkan kedaulatan wilayahnya diakui? Jelaskan jawabanmu. Dan yang terakhir, apakah sikap Kapiten Patimura mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Nah, dari keempat hal ini, kalian diskusikan, kamu tulis jawaban kalian. Nah, setelah kalian berdiskusi, sikap baik apa saja yang bisa kamu contoh dari Kapiten Patimura? Tulislah contoh sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada halaman 79 di buku tema kalian ya. Di situ ada 2 kolom, yang pertama berisikan tentang sikap, yang kedua yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalian jawab sesuai dengan apa yang kamu lihat dari Kapiten Patimura. Nah, tadi anak-anak sudah menjawab pertanyaan tentang Kapiten Patimura, sudah berdiskusi, dan sekarang yaitu ayo menulis. Nah, anak-anak coba perhatikan, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? 1. Sikapku yang sudah sesuai dengan nilai sila kelima. 2. Sikapku yang belum sesuai dengan nilai-nilai sila kelima. 3. Rencana perbaikan yang akan aku lakukan. Nah, ini kalian jawab, apakah kamu menjawab dengan memilih yang pertama atau yang kedua. Lalu kalian tuliskan rencana perbaikan kalian tuh apa yang bisa kalian lakukan ya anak-anak. Ditulis sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Ayo, apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Ya, yang pertama, lup adalah salah satu alat optik yang bekerja untuk melihat benda-benda atau tulisan yang berukuran kecil. Lup memiliki fungsi untuk membesar bayangan benda. Yang kedua, kita harus menghormati jasa pahlawan dan meneruskan perjuangannya. Yang ketiga, kita perlu mencontoh sikap-sikap positif dari pahlawan tersebut. Ya anak-anak, ini adalah hal-hal yang kita pelajari hari ini. Nah, ayo kita berlatih ya. Perhatikan teks berikut ini. Bang Idin penjaga lingkungan. Di Jakarta Selatan ada daerah bernama Kali Pesanggerahan. Dulu air kali itu bisa dipakai untuk mandi dan bersih-bersih. Tapi sayangnya banyak yang membuang sampah di sana. Semakin hari kondisinya semakin memprihatinkan. Melihat kondisi tersebut, Bang Idin kemudian tergerak untuk melakukan sesuatu. Bang Idin lalu membersihkan Kali Pesanggerahan. Bang Idin juga mengajak orang-orang untuk menanam pohon di sepanjang kali, agar ketika hujan, air kali tidak meluap dan menyebabkan banjir. Selama prosesnya, tokoh sederhana yang hanya lulusan dari sekolah dasar ini kerap mengalami berbagai kendala dan yang tidak mudah dilalui. Namun karena konsistensi dan keteguhan hatinya, ia pada akhirnya dapat benar-benar meyakinkan masyarakat untuk melakukan berbagai usaha konservasi lingkungan. Bang Idin kemudian banyak mendapatkan penghargaan. Salah satunya penghargaan Kalpataru. Penghargaan ini diberikan untuk orang yang berjasa untuk kelestarian lingkungan. Bang Idin membuktikan bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan.
Sekarang kali Pesanggerahan sudah bersih. Selain itu, ada juga ribuan pohon buah dan sayuran di pinggir kali tersebut. Setelah membaca informasi di atas, apa bisa kita teladani dari cerita tentang Bang Idin? Nah, jawabannya kita harus bersikap peduli dan menjaga lingkungan. Itu ya jawabannya ya anak. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama ya anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap kejar cita-cita kalian ya anak-anak. Nah, kalian tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. 1. Memakai masker. Memakai masker ketika berada di luar rumah atau di tempat umum. 2. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Jika tidak ada, gunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Jaga jarak dengan orang lain dianjurkan 1-2 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan orang banyak untuk menghindari bertemu orang terinfeksi virus COVID-19. Yang terakhir nomor 5, membatasi mobilitas dan interaksi. Jika tidak ada keperluan mendesak, lebih baik di rumah saja ya anak-anak. Nah, semoga kita bertemu lagi di videonya. Dan belajar sampai bertemu.